Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali lagi kita berjumpa pada malam ini dengan judul yang masih berhubungan dengan episode yang lalu ya. Iya, betul. Istilah kerennya apa? Inline. Iya. Inline ya. Ya kalau yang lalu mengapa umat Tuhan menghadapi musibah. Nah, kalau malam ini judulnya? Sekarang ini tujuan penderitaan umat Tuhan. Nah, jadi kalau pemirsa yang ada di rumah mengikuti yang lalu, nah inilah lanjutannya ya. Betul. Pada malam hari. Dan ayat temanya terdapat di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat ke-3 dan ke-4. Roma 5 ayat 3 dan 4, demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami bersuka cita oleh karena kami Tuhan sediakan untuk boleh menyaksikan program Obsesi Hati. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah acara ini, mengurapi pendeta dan Ibu Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan nanti. Dan pembahasan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua pemirsa yang ada di rumah, dapat menguatkan iman kerohanian kami, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa untuk teman-teman kru Hope Channel Indonesia yang memandu acara ini, biar mereka dapat memandu acara ini dengan baik dan lancar. Seluruh jaringan Tuhan, biar Tuhan lancarkan, jauhkan dari segala gangguan, agar pemirsa yang ada di rumah boleh menangkap siaran ini dengan baik tanpa ada yang gangguan. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, ampuni dosa kami itu banyak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Baik, kita akan langsung saja menyambut narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu. Pendeta dan Ibu. Fitri dan Leo. Dan pemirsa sekalian, dan selamat pagi dari North Carolina. Dan selamat malam di Indonesia. Selamat pagi di sana. Cerah sekali kita hari ini ya. Baik. Baik, kita akan langsung saja mendengarkan pembahasan yang lanjutan dari minggu lalu. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, pemirsa yang berbahagia, kita akan coba bahas tujuan penderitaan umat Tuhan ya. Sedangkan tempoh hari kita sudah pelajari kenapa umat Tuhan itu mengalami musibah. Ini ada hubungan yang sangat erat, tetapi kita akan menggali dengan lebih dalam ya, supaya kita dapat lebih paham ya. Sebab ini tetap menjadi pertanyaan kepada banyak orang. Kita sudah percaya kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak lindungi saya? Bukankah Tuhan sudah berjanji akan melindungi kita dan sebagainya? Jadi kita harus melihat dengan lebih lanjut ya, mengapa harus ada penderitaan bagi umat Tuhan ya. Ayatnya sudah dibacakan tadi ya. Jadi kita lihat di sini ada bahwa adanya suatu proses ya. Mengapa kita harus bermegah ya, bersukacita dalam penderitaan atau kesusahan atau kesengsaraan, sebab adanya suatu manfaat ya. Di sini disebutkan tentang ketekungan ya, tahan uji, pengharapan ya. Baik. Kemudian kita sudah pelajari pada minggu yang lalu bahwa kita hidup dalam satu dunia yang tidak sempurna, dan Tuhan telah mengizinkan suatu pencobaan datang kepada manusia untuk maksud-maksud yang tertentu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa banyak juga musibah terjadi oleh sebab kesalahan kita sendiri ya. Oleh sebab kita tidak hati-hati, misalnya tidak dapat mengekang diri, akibatnya kita menderita. Tetapi ada juga yang atas usaha setan ya, Tuhan izinkan untuk kebaikan kita semua ya. Nah, sekarang kita coba lihat kembali kepada pembahasan banyak umat Tuhan menderita, apa maksud dan tujuan daripada penderitaan itu. Nah, faktor yang pertama di sini adalah bahwa kita menderita sebagai suatu kesaksian. Satu kesaksian ya. Kenapa? Sebab kita dapat memanifestasikan kemuliaan kuasa Allah lewat ya hamba-hamba Tuhan. Jadi kita semua sebagai hamba Tuhan itu
eh, bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan ya dengan sikap kita ya dalam menghadapi akan berbagai macam tantangan tersebut. Jadi apa yang kita buat adalah satu kesaksian. Misalnya untuk memuliakan Tuhan di hadapan para makhluk surgawi, maka Ayub itu ya mendapat pencobaan ya, diuji. Untuk menyatakan kuasa Allah kepada orang lain ya kita lihat pengalaman daripada Paulus misalnya. Dan untuk menyatakan sifat Kristus di tengah-tengah penderitaan sebagai satu kesaksian untuk memenangkan jiwa. Jadi bagaimana Yesus sendiri pun mengalami berbagai macam tantangan, ya itu dia dihina sampai disalibkan, itu menjadi satu kesaksian ya kepada dunia ya. Jadi kembali bahwa tujuan pertama kita sebutkan di sini adalah untuk menjadi satu kesaksian. Kemudian yang tujuan kedua adalah mengembangkan kemampuan dan simpati. Dan ini kita coba lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 5 sampai 5. Katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ini hal yang luar biasa sekali. Paulus mengalami banyak penderitaan, ya. Bagaimana dia disiksa, dia dikejar, dipenjara dan sebagainya, tetapi dia dapatkan hiburan daripada Tuhan, dan dengan pengalaman itu dia bisa menghiburkan orang lain ya. Jadi kalau kita pernah mengalami suatu musibah, maka kita dapat lebih simpati kepada orang lain, dan kita bisa mempunyai bukan hanya simpatik tapi empati ya, merasakan perasaan orang tersebut. Jadi seperti kami ya mengalami tantangan yaitu kematian daripada anak laki-laki satu-satunya ya dalam usia 33 tahun ya. Jadi kami sedih, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan hiburan kepada kami ya, sebab adanya satu pengharapan dan Tuhan, dan kami merasa bersuka cita oleh sebab kehidupan anak kami menjadi kesaksian dan menjadi berkat kepada orang lain. Misalnya dia yang membuat itu Sun Plus yang dipakai di seluruh dunia ya, itu accounting system ya, ataupun membership software yang dipakai di seluruh dunia sekarang ini, itu satu sukacita kepada kita. Jadi kita lihat ada maksud-maksud tertentu di mana Tuhan izinkan kita mengalami suatu duka cita ataupun mengalami kesengsaraan supaya kita dapat menolong akan orang lain ya. Jadi mengembangkan kemampuan dan simpati ya. Nah sekarang kita coba lihat faktor yang berikut ya, yaitu kita menderita untuk menghindar dari kesombongan. Kita coba lihat apa yang Alkitab katakan. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh ya aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini hal yang sangat penting ya. Jadi Paulus mengetahui bahwa dalam dagingnya itu sebagai alat yang diizinkan Tuhan untuk menjaganya ya. Jadi ada duri di dalam daging ya, yaitu coba bayangkan duri dalam daging, kan itu sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan sekali. Tetapi dengan cara ini dia dapat lebih rendah hati, lebih bergantung kepada Tuhan, dan bebas daripada kesombongan. Ini kesombongan bisa datang kepada siapa saja ya, sebab manusia akibat dosa akan merasa diri benar ya, merasa lebih baik daripada orang lain ya. Tetapi dengan adanya sesuatu duri di dalam daging ya, kita menyadari bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan ya. Ini kita tidak begitu mengetahui apa yang dimaksudkan duri dalam daging dalam pengalaman Rasul Paulus. Apakah itu mungkin matanya rabun, sebab disebutkan bahwa kadang-kadang dia sudah surat lebih sukar untuk menulis dan sebagainya. Jadi ada sesuatu penderitaan di dalam dirinya yang mungkin suatu penyakit yang tidak sembuh-sembuh.
tetapi dia dapat rasakan bahwa ini berguna supaya dia jangan sombong, ya. Jadi itulah pengalaman kepada kita semua, ya, bahwa kita mengalami berbagai macam tantangan hidup supaya kita jangan sombong. Tetap rendah hati, tetap Iya. bergantung kepada Tuhan. Ya. Oke. Kemudian faktor yang ketiga, kita menderita Keempat. keempat, ya. Ya. Kita menderita karena adanya Sarana karena latihan. itu adalah sarana latihan. Ya. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 7? Iya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung pengajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ya, satu hal yang sangat penting, kan sering orang tua harus disiplin kepada anaknya, ya, kepada cucunya, ya. Kami sering Disiplin kepada waktu anak-anak. mereka masih lebih kecil, ya, kita harus disiplin, ya. Kadang-kadang harus time out, Ya, ya. nggak boleh keluar main-main. Tidak ini. boleh bermain untuk beberapa waktu dan sebagainya. Tetapi itu adalah untuk pengembangan, ya, pengembangan tabiatnya. Ini adalah merupakan suatu sarana latihan. Jadi Allah dengan kasih dan setianya, ya, menggunakan penderitaan untuk mengembangkan apa? Kebaikan, kedewasaan seseorang dalam perjalanan hidup dengannya, ya. Jadi kembali pemirsa yang berbahagia, kalau Anda mengalami suatu penderitaan, mengalami kesusahan atau sebutlah musibah, maka ada maksud tertentu dan ini boleh menjadi suatu sarana latihan untuk pengembangan tabiat kita, ya. Baik, kemudian kita apa yang disebutkan yang kelima? Ini masih pembahasan tentang sarana latihan. Ya. Ya, kalau kita penderitaan sebagai sarana latihan, kita bisa lihat ada 4 poin di sini ya. Poin pertama, sebagai disiplin atas keberdosaan untuk membawa kita kembali ke dalam persekutuan lewat pengakuan yang tulus. Ya, jadi supaya kita datang kepada Tuhan. Ini pengalaman Matius 32 ayat 3 sampai 5 ini berbicara Mazmur 32 ayat 3 sampai 5 ini berbicara tentang pengalaman daripada Daud, ya, berbagilah orang yang diampuni dosanya. Kenapa? Ya, oleh sebab dia sudah berdosa dan dia diingatkan oleh Nabi Nathan tentang dosanya. Akhirnya dia mengakui akan dosanya dan berbahagia sesudah dia rasanya bahwa ia telah diampuni dosanya. Kemudian sebagai alat pembentukan untuk menyingkirkan yang tidak berguna dalam hidup kita, apa itu? Apakah kelemahan Ya. dosa kebodohan, sikap dan penilaian yang belum dewasa dan sebagainya. Itulah yang perlu disingkirkan dalam kehidupan kita. Jadi tujuan yang diharapkan adalah menghasilkan buah yang lebat, ya, seperti yang ditulis di dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 7, ya. Sebab dikatakan bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang benar, kita adalah sarang-sarangnya. Kita harus bergantung kepada Tuhan dan, ya, Di situ kita berbuah. di situ kita berbuah. Dan kadang-kadang sarang-sarang itu harus digunting. Ya. Ya, tetapi supaya dapat lebih berbuah banyak, ya. Jadi pencobaan bisa menjadi cermin teguran untuk dosa dan kelemahan kita yang terselubung, ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting, ya. Kemudian pencobaan juga sebagai alat pertumbuhan yang direncanakan supaya kita bergantung pada Tuhan dan firman-Nya. Pencobaan akan membuktikan iman kita dan membuat kita rindu menggunakan janji-janji dan prinsip Tuhan, firman Tuhan. Ini yang sebagaimana kita bisa baca di dalam buku Mazmur ataupun Petrus ataupun Yakobus. Ya. Jadi dikatakan engkau telah memperluas aku, membuat aku bertumbuh lebar dengan penderitaanku. Jadi kita lihat penderitaanku yang membuat aku bertumbuh, ya. Ini hal yang sangat penting, penting untuk kita alami. Bahkan ada satu tulisan yang saya baru baca minggu yang lalu sebutkan bahwa masalah adalah satu karunia, ya. Jadi problem is the gift of God, ya. Satu karunia, ya, supaya kita dapat bertumbuh di dalam tabiat kita. Jadi pencobaan mengajarkan kepada kita kebenaran, ya. Jadi dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Jadi sebagai sarana belajar ketaatan. Penderitaan menjadi ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi penderitaan adalah sarana latihan untuk pertumbuhan kita.
Ini hal yang sangat penting. Kita lihat yang berikut. Ya, tujuan yang kenapa kita harus menderita, kita lihat bahwa kita menderita untuk menghasilkan ketergantungan terus-menerus pada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Ini lihat pengalaman daripada Rasul Paulus ya dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. 5 kali aku disesah seorang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Inilah adalah pengalaman daripada Paulus ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa ia dapat lebih bergantung kepada Tuhan dan kepada kuasa Tuhan ya. Kita lihat di dalam pengalaman yang kita sudah baca juga ya dalam 2 Korintus 12 ayat 9 tentang duri di dalam daging. Kemudian apa yang dikatakan ayat ini? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke, artinya dia dapat lebih bergantung kepada Tuhan di dalam masa-masa ya penderitaan pencobaan itu. Jadi penderitaan dirancang supaya kita bisa berjalan dengan kekuatan Tuhan dan bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Jadi kalau seandainya kita mengalami penderitaan, kita sering diajak untuk coba bersyukur. Ada sebuah lagu yang saya pernah ingat waktu saya di Filipina dulu. Lagunya adalah Don't Spare Me Troubles, ya, if it will bring me closer to Thee. Jadi janganlah hilangkan itu kesusahan kalau itu dapat membawa aku lebih dekat kepada Tuhan. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita alami. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Supaya kita dapat lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Baik, yang keenam. Yang keenam, benar kita menderita untuk menyatakan hidup dan sifat Kristus. Ya, kalau kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini yang sangat penting. Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Dia dalam berbagai macam penderitaan, ya, kalau yang tidak mengenal Tuhan kan langsung putus asa, ya. Ada yang kalau ada masalah jadi langsung bunuh diri, ya. Ataupun pergi ke menjadi narkoba apa? Ya. Ya. Jadi adiksi kepada obat-obatan atau kepada alkohol. Itu adalah orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Tetapi kita dapatkan bahwa kita bisa menunjukkan sifat Yesus justru pada saat mengalami banyak penderitaan, ya. Jadi seperti misalnya Rasul Paulus berada di dalam penjara di Filipi, apa yang mereka buat? Menyanyi. Ya, kita pernah lihat penjaranya. Di bawah tanah penjaranya. Ya. Jadi menderita sekali, dia dengan tangan dan kaki yang diikat, artinya dirantai, ya. Tetapi dia menyanyi begitu hebat nyanyian sampai terjadi gempa bumi dan mereka terlepas dari sana. Dan kita ingat itu merupakan sejarah mulainya gereja di Filipi, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kita bisa menunjukkan kehidupan Yesus, ya, pada saat mengalami penderitaan, dapat tetap menyanyi, dapat tetap tersenyum, dapat memberikan nasihat, ya. Suratan daripada Rasul Paulus itu banyak sekali yang ditulis di mana? Di penjara. Di penjara dia menuliskan, jadi dia menjadi berkat di dalam penjara. Ya, ini hal yang luar biasa. Kemudian ada pengaruh yang disebut secara negatif, tapi kita coba lihat beberapa poin di sini. Penderitaan menolong untuk menyingkirkan ketidakmurnian dalam hidup kita, seperti ketidakpedulian, mengandalkan kekuatan diri sendiri, anggar jago, ya, rasanya kita yang paling hebat, atau penilaian dan prioritas yang salah, pembenaran manusiawi dan mekanisme penolakan sebagai cara-cara kita menghadapi persoalan. Jadi penyelesaian buatan manusia. Jadi ini adalah sesuatu yang
bisa disingkirkan melalui disingkirkan. Satu hal yang negatif dapat disingkirkan. Penderitaan itu sendiri tidak bisa memurnikan, melainkan merupakan sarana yang dipakai Allah supaya kita mempraktekkan iman dan perlengkapan iman, kasih karunia Allah. Yaitu kasih karunia dalam Yesus Kristus yang adalah identitas kita yang baru dalam Kristus, ya, dalam firman dan dalam Yesus, dan yang mengubahkan hidup kita. Jadi banyak perkara-perkara yang dapat disingkirkan. Kemudian pengaruh secara positif. ya Jika orang Kristen hidup dengan sukacita dalam penderitaan, seperti yang saya ceritakan tadi, menyanyi dalam penjara, ya, yaitu kalau mereka tabah dan tetap menerapkan janji-janji dan prinsip-prinsip iman, kehidupan dan sifat Kristus akan menjadi semakin dinyatakan saat mereka bertumbuh dalam penderitaan. Ya. orang lihat, wah, kok dia begitu sudah menderita itu kok masih bisa nyanyi, udah dipukul, udah diikat tangannya, kok masih bisa tetap berdoa dan merasa bersukacita. Jadi ini berarti bahwa percaya, damai, sukacita, stabilitas, penilaian Alkitabiah, kesetiaan dan kepatuhan yang bertentangan dengan kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau sesuatu, melarikan diri, mengeluh, dan kecenderungan menentang Allah dan orang lain, itu jadi dapat terkalahkan semuanya. Hal yang negatif terkalahkan, kemudian muncul sebuah sifat yang positif sekali, bahwa dalam penderitaan, ya, kita masih bisa menjadi saksi bagi Tuhan, ya, oleh sebab kita menunjukkan sifat yang rohani, sifat yang positif, sifat yang bersukacita dalam derita, ya, sekalipun. Ya. Baik, kita coba lihat faktor yang ke-7. Ya, kita menderita untuk menyatakan sifat jahat manusia dan untuk menyatakan kebenaran kehadiran Allah dalam penghakiman. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 2 14-16 dikatakan, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Nah, poin yang sangat penting di sini adalah penderitaan yang dilakukan orang lain, seperti penganiayaan, misalnya, ataupun diperlakukan dengan kejam, dipakai Allah untuk menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Ini adalah kenyataan kejahatan mereka yang melakukan penganiayaan dan keadilan hakiman Allah. Jadi pemirsa yang berbahagia, ini sangat penting sekali bahwa kita menderita, penderitaan kita bisa menjadi suatu alat bagaimana Allah menunjukkan keadilan, ya, keadilannya dan dalam penghakiman, ya, hal yang sangat luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa kita menderita untuk memperluas pelayanan kita. Kita coba lihat pengalaman daripada Paulus dalam Filipi 1 ayat 12 dan sampai 14. Ini adalah kenapa tujuan untuk penderitaan itu. Kita lihat nomor yang ke-8 ya. Kalau kita baca dalam Filipi, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ini hal yang luar biasa sekali. Paulus menjadi saksi, ya, di dalam penjara. Jadi penderitaan itu memperluas pelayanannya, ya. Dan dikatakan satu hal yang luar biasa, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjara karena Kristus, bukan oleh sebab dipenjara oleh sebab mencopet, ya, oleh sebab kejahatan atau membunuh, tetapi oleh sebab kebenaran. Dan ini menjadi saksi bagi orang lain, dan banyak orang yang bertobat, ya, melalui penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Jadi dikatakan supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi lebih banyak penderitaan yang kita alami, kita dapatkan bahwa
ada manfaat Maksud untuk pengabaran Injil. Coba bayangkan, kita ambil contoh saja pekerjaan di Tiongkok, ya. Itu banyak sekali yang dipenjara, ya. Salah satu adalah David Lin, ya, mantan sekretaris untuk divisi Cina pada waktu itu, ya. Dia masuk penjara berapa lama? 27 tahun. Tetapi apa yang terjadi dalam penjara? Ya, Dia bisa dia translate. menerjemahkan buku The Desire of Ages. Ya, jadi ia menjadi berkat dan menyebar dapat mengabarkan Injil, ya, melalui tulisannya. Jadi kembali tantangan-tantangan yang kita hadapi justru bisa menyebabkan pengabaran Injil memperluas pelayanan kita. Luar biasa sekali. Baik, kemudian kita menderita untuk memperluas pelayanan kita, ya. Kita lihat ketika Paulus di penjara, ya, apa yang terjadi? Injil tersebar di antara para tentara penjaga, ya. Jadi Paulus memiliki alasan untuk terus bersukacita di dalam Tuhan, ya. Tetapi kalau seandainya dia mengeluh, cemas, tawar hati, maka tidak ada kesaksian, tidak memperluas pelayanan, ya. Baik. Jadi kita ingat apa yang ditulis dalam Ministry of Healing halaman 474. Dalam kehidupan ini di masa depan, rahasia yang telah membuat kita kesel dan mengecewakan kita akan menjadi jelas. Kita akan melihat bahwa hal yang nampaknya doa yang tidak dijawab dan harapan yang mengecewakan telah menjadi berkat yang terbesar bagi kita. Jadi setelah kita melalui semua ini, kita menoleh ke belakang, kita bilang, oh rupanya Tuhan mempunyai tujuan untuk kita menderita, supaya kita bisa menjadi lebih murni kita punya tabiat dan sebagainya. Dan lebih berkuasa di dalam pelayanan. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Walaupun banyak yang meragukan mengapa umat Tuhan harus menderita, ternyata penderitaan mempunyai banyak manfaat. Ya. Penderitaan orang Kristen dapat menjadi kesaksian kepada orang lain sebab sikap yang dimilikinya. Kau bilang, loh kok hebat ya orang itu, biarpun sudah mendapat kesiksaan gitu, sudah diomongin orang, dijelekin orang, penderita begitu banyak, tapi dia masih bisa senyum, dia masih bisa sabar. Itu menjadi satu kesaksian. Iya, penderitaan adalah sebagai sarana latihan bagi umat Tuhan. Ya, penderitaan juga merupakan cara Allah dalam melatih umatnya mengembangkan tabiat Kristus. Ya. Dalam banyak hal, penderitaan juga merupakan cara untuk memperlebar pelayanan Yesus. Jadi banyak orang yang mengenalkan Yesus melalui, ya, penderitaan umat Kristen. Penderitaan orang Kristen pada saat di penjara, ya. Misalnya saya ambil contoh, ada beberapa orang, ya, kita ambil contoh teman saya yang namanya Daniel Alexander Mawkar, ya. Dia dalam penjara, ya. Kemudian dalam penjara dia bisa mengenalkan Tuhan, ya, dibaptiskan, kemudian dia bisa menarik orang-orang yang lain di dalam penjara, ya. Kemudian sesudah keluar dari penjara, pengalaman ini menyebabkan dia ingin untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, ya, tetapi dia orang yang cukup gigih di dalam pekerjaan Tuhan, ya, menjadi TSPM, ya, dan sebagainya. Jadi kembali ini penderitaan bisa menjadi sarana untuk kemajuan pelayanan. Baik, itulah pemirsa sekalian, ya, kita akan teruskan dengan Balik kepada host. session berikut, segmen berikut. Baik, wah, semakin jelas dan luar biasa ya pelajaran bahwa tujuan penderitaan itu ternyata sangat luar biasa. Yang saya ingat adalah kalau kita bersukacita dalam penderitaan, karakter dan kehidupan Yesus Kristus akan semakin dinyatakan. Wah, ini yang penting. Ya, dalam kehidupan ini hanya Yesuslah yang jadi center, pusat perhatian orang, bukan kita, tetapi haruslah Yesus. Ya. Benar. Dan tadi kutipan yang dibacakan oleh pendeta dan ibu yang di Ministry of Healing itu, saya baca kembali ya, karena memang bagus sekali. Dalam kehidupan di masa depan, rahasia yang telah membuat kita kesal dan mengecewakan kita akan menjadi jelas. Kita akan melihat bahwa hal yang nampaknya doa yang tidak dijawab dan harapan yang mengecewakan telah menjadi berkat yang terbesar bagi kita. Ya, luar biasa ya. Jadi dalam segala kesulitan, penderitaan yang kita hadapi saat ini di dunia,
tetap kita harus setia kepada Tuhan karena ada tujuan penderitaan bagi kita masing-masing ya. Amin. Baik, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Selamat pagi. Tak seorang pun mau memiliki beban yang berat. Artinya, mau melepaskan beban berat dalam bentuk apapun. Coba perhatikan apa yang ada di tangan saya. Oke? Felix, boleh maju ke depan. Menurut kamu, berapa berat beban itu? Sepertinya 200 gram, Sir. Oke. Oke, yang lain? Saya, Sir. Kayaknya 250 gram deh. Oke. Harold? Mungkin 300, Sir. Aduh, saya nggak tahu, Sir. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya, berat dari gelas ini bukan menjadi masalah. Tetapi, berapa lama dia memegang gelas ini. Lihat, berat beban ini tidak akan berubah. Tapi, semakin lama dipegang, semakin terasa berat. Jadi, perhatikan, beban berat hidup ini, stres, kecemasan, ketakutan, sama seperti air di dalam gelas ini. Jadi, kalau kita pikirkan hanya sesaat, tidak menyakitkan, tidak menjadi masalah. Kalau kita lebih lama memikirkan, itu bisa menyakitkan. Dan kalau kita pikirkan itu sepanjang harinya, maka kamu akan lumpuh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, jangan lupa letakkan beban beratmu kepada Tuhan. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita masuk di segmen yang kedua dengan tema Reflection Card. Ya, jadi kartu refleksi nih ya. Dan istimewanya malam ini kami nggak hanya berdua nih ya. Dan di studio ini nggak hanya kami tetapi kita punya bintang tamu ya. Betul. Yaitu mungkin boleh disorot Neneng. Ya, kita kedatangan Emi dan juga Sarah di segmen yang kedua ini. Betul. Nah, kita akan membagikan beberapa buah kartu. Sebenarnya mereka bisa pilih, ya mereka bisa pilih ya. Jadi di tangan kami ini ada 10 kartu, ya ada 10 kartu. Nah ini kalian boleh memilih nanti kira-kira yang Statement mana yang paling cocok ya? dengan kehidupan kalian, tetapi harus ada kesaksiannya ya. Jadi nggak boleh hanya pilih kartu, tapi pilih satu kartu dan tolong share, bagikan kesaksian kepada para pemirsa obsesi yang ada di rumah. Ya, mungkin kita kasih aja mereka duluan ya. Silakan Karena kita dipilih. juga nanti dapat bagian sih. Silakan dipilih. Oke. Ya, Sarah dulu. Udah kelihatan kan? Wah, oke. Aku, oh ini. Ya.
Aku statement yang aku pilih, aku tidak mengerti sekarang tapi aku percaya. Oke. Ya, silakan. Jadi tahun 2020 aku kan sempat ikut satu kegiatan orang muda gitu kan, di Sulawesi Utara. Jadi kegiatan itu tuh kayak trainer gitu, kayak sebagai anak yang dilatih untuk pergi membantu masyarakat. Masyarakat yang ada di pedalaman-pedalaman gitu. Jadi waktu itu di tahun 2020 itu selesai kan itu 1 tahun. Jadi di akhir pelayanan lah ibaratnya, di akhir pelayanan untuk membantu masyarakat itu mau bikin satu kegiatan. Tapi 1 bulan sebelum kegiatan itu dibuat, Tuhan izinkan papa saya meninggal. Jadi waktu itu sempat agak kecewa, terus kayak bertanya-tanya sama Tuhan gitu, karena kan yang pertama tujuanku waktu itu baik ya. Dari pribadiku sendiri aku kayak baik mau membantu masyarakat yang di pedalaman, tapi kok malah papa saya sendiri yang ya sudah meninggal lah gitu. Jadi waktu itu sempat bertanya-tanya, bahkan sampai sekarang tuh kadang masih suka berpikir kayak gitu sih, kayak kenapa ya waktu itu Tuhan izinkan papa saya meninggal gitu. Tapi setiap ingat hal itu selalu ada janji lah, kayak janjinya tuh ya tapi percayalah mungkin kedepannya akan ada hal yang Tuhan mau tunjukkan, mungkin bukan sekarang tapi ya tunggu aja gitu. Gitu sih. Tetap ada pengharapan. Baik, jadi yang dipilih oleh Sarah, aku tidak mengerti sekarang tetapi aku percaya, dan dia sudah berikan kesaksian. Ya. Pendeta dan Luar Ibu, biasa. mohon tanggapannya untuk Sarah. Ya, silakan. Iya, banyak perkara-perkara yang kita tidak mengerti sekarang ini, tetapi kita percaya saja, ya. Dan satu waktu kita dapat lebih mengerti, ya. Seperti kami kematian anak, ya, itu Susah ya, dimengerti. susah untuk dapat dimengerti. Sebab dia giat dalam pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Namun satu waktu kita akan dapat lebih mengerti. Sekarang pun kita sudah lihat, oh dengan kematian Andrew, kami dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Dan kematian daripada Andrew, kita Kami tahu bahwa dapat lebih menyelami perasaan orang lain. Kami Iya. bisa mendukung orang yang mempunyai persoalan yang sama, kematian anaknya, dan ada Andrew Kuntara Memorial Scholarship Fund, iya, ya, bisa menolong menolong banyak banyak orang. orang. Jadi pengalaman itu, ya, akhirnya kita membuka mata kita untuk menyadari juga bahwa kita harus siap kapan saja Tuhan memanggil kita. Jadi ada untungnya, ya, kita mengalami tantangan hidup. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. biasa. Sekarang Emi, silakan Emi. Yang dipilih apa tadi? Aku udah cari sebelum ini ada statement, ini bukan akhir, ini awal baru. Oke. Jadi waktu aku baca ini aku teringat pengalaman waktu aku mungkin lulus kuliah kali ya. Lulus kuliah, aku latar belakangnya keluarga harmonis lah bisa dibilang. Orang tua, ada adik juga. Nah, kemudian di akhir kuliah itu ada satu kesalahan yang kalau aku bisa bilang mungkin cukup fatal lah, cukup besar ya. Aku buat sendiri, yang Tuhan izinkan akhirnya ketahuan, orang tua akhirnya jadi kecewa. Kemudian aku rasa di titik itu kayak jadinya apa yang aku buat berdampak ke orang lain gitu loh. Dan itu yang buat aku jadi sedih, karena kalau seandainya aku sendiri yang tanggung masih oke lah ya. Tapi ini jadinya Ada efeknya iya, pada efeknya orang lain ya. keluarga, orang-orang terdekat, sehingga waktu itu aku rasa sampai rasa apa ya, kalau mau dibilang kayaknya udah kayaknya ini akhir hidupku gitu, karena saking berantakan yang aku bikin. Jadi aku rasa kayaknya kayak apa ya Om, kayak pengalaman broken home tapi aku yang bikin broken gitu. Keluarganya jadi berantakan, sehingga aku rasa wah udah hilang tujuan hidup lah, jadi kacau lah waktu itu karena masalah yang aku buat sendiri. Tapi ternyata itu masih dalam kendali Tuhan gitu. Amin. Jadi sesudah itu aku juga terpanggil ikut sebuah kegiatan komunitas, dan di kegiatan itu kami sempat ada waktu jadi harus tinggalkan rumah, harus ikut kegiatan itu kan. Disitulah baru Tuhan mulai ajar saya bahwa oh ternyata apa yang
akhir bagi saya, di mata saya sepertinya nggak ada, apakah saya bisa pulih lagi nih? Ternyata Tuhan bisa buat itu. Dan saya bisa lihat ternyata Tuhan perlu izinkan saya buat kesalahan. Maksudnya bukan buat kesalahan, tapi kesalahan saya harus terbongkar. Karena kalau tidak terbongkar, saya tidak tahu lebih besar mungkin dampaknya ke hidup saya. Jadi ketika semuanya terbongkar, hancurlah, tuntaslah semua kalau bilang. Baru Tuhan mulai bentuk lagi, bentuk baru. Baru saya bisa, saya rasa saya punya tujuan yang lebih tinggi gitu, lebih baru. Amin. Jadi di rebuild ya your life ya. Wah, satu kesaksian luar biasa. Pendeta dan Ibu, silakan untuk memberikan pendapat tanggapannya untuk Emi. Ada seorang yang namanya Robert Schuller yang tulis buku dengan judul Success is never ending, failure is never final. Ya. Jadi kalau kita mengalami satu kegagalan, jangan lupa bahwa itu bukan final, ya. Tetapi kita itu bisa juga merupakan satu awal, tetapi awal untuk satu kemajuan yang lebih baik, ya. Jadi kalau kita sukses juga, itu bukan berarti sudah berakhir. Success is never ending, ya. Jadi kita harus selalu sukses, ya. Jadi itulah pengalaman kepada kita masing-masing, mengalami satu kekecewaan atau satu penderitaan. Jangan lupa, itu bukan akhir daripada segala sesuatu. Banyak perkara yang lain yang kita dapat alami di kemudian yang menunjukkan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi, apa yang telah terjadi berguna untuk kita, untuk sukses kehidupan secara jasmani, pikiran, dan rohani untuk masa depan. Jadi satu pelajaran buat kita untuk bertindak lebih lanjut dengan lebih baik. Baik. Sekarang giliran kami nih, Mama duluan. Apa pilihannya? Oke, ini kebetulan di atas, langsung aja ambil ya. Tuhan tidak pernah terlambat. Sebelum lanjut, jujur ini sebenarnya sama loh, kami nggak janjian loh ya. Itu boleh ya, boleh gitu ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Iya, ini emang kami sehati loh. Baik, sebenarnya saya simple aja nih kesaksiannya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ya, saya masih awal-awal baru bekerja. Jalan pulang, saya kebetulan tinggal di rumah om saya di Pasar Minggu. Saya jalan dengan santai, dengan tenang. Tidak begitu memperhatikan kiri dan kanan, itu masuk gang. Tiba-tiba saya berhenti. Padahal saya tidak ada memang rencana mau berhenti atau bagaimana. Dan pada saat itu lewat kereta api di depan saya. Waduh, saya bilang, waduh, Tuhan tidak terlambat, Tuhan memberhentikan saya begitu loh. Padahal saya memang tidak ada berpikir macam-macam. Oke, jalan pulang begitu. Tiba-tiba saya berhenti. Saya juga berpikir, kenapa saya berhenti ya gitu. Ternyata tiba-tiba lewat. Saya tidak dengar ada bunyi bel atau pengumuman di depan itu menghentikan kereta api. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya jalan tadi mati saya di depan itu. Luar biasa ini penyertaan Tuhan. Itu kesaksian dari saya. Baik, mungkin langsung ke saya aja ya, karena ini sama kami pilihannya, bukan janjian. Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi kepada teman-teman di sini, dijauhkan dari segala kesombongan lah ya. Saya tuh pernah jadi penyanyi dunia. Ya, kami mengeluarkan satu album komersial yang diproduksi oleh sebuah label terkenal di Indonesia. Ya, dengan sebuah grup. Jadi saya nggak nyanyi solo, saya ada grup. Sebuah grup yang saya nggak usah sebutkan namanya. Kenapa saya bilang Tuhan tidak pernah terlambat? Saya dari kecil lahir orang Advent. Tetapi saya masuk dalam dunia keartisan dengan segala popularitas. Saya pertamanya sih senang ya, wah kita dikenal orang. Tapi lama-lama puji Tuhan, nah itu saya bilang, Tuhan tidak pernah terlambat. Saya nggak kebayang kalau saya masih di dalam dunia itu. Mungkin saya nggak jadi host Obsesi Hati pada malam hari ini. Iya, ya mungkin saya, ya pendeta dan ibu saya berada di luar sana mungkin ya. Mungkin juga jarang ke gereja. Jadi saya bilang, waktu saya baca Tuhan tidak pernah terlambat, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena seharusnya kami mempunyai kontrak 3 album dengan label itu.
Tetapi dengan pertolongan Tuhan, saya yakin itu pertolongan Tuhan, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari grup ini dan tidak meneruskan. Kayak ada, kok sepertinya kayak asing saya di dunia keartisan ini gitu. Saya bukan dunia saya ini gitu. Ya, bukan dunia saya. Akhirnya saya tinggalkan itu, malah puji Tuhan, saya ini takut bernazar nih pendeta dan ibu. Saya tidak bernazar, tetapi saya hanya berkomitmen bahwa setelah saya mengundurkan diri, saya tidak pernah lagi nyanyi lagu-lagu sekuler. Jadi even saya bawa mobil, yang saya dengarkan adalah lagu-lagu rohani. Ya, saya lebih senang dengar lagu rohani. Sampai pernah, walaupun saya sudah mengundurkan diri, ada tawaran saya menyanyi, saya hanya bilang, saya boleh menyanyikan lagu rohani? Ya nggak bisa lah Pak, ya, saya nggak bisa. Saya hanya mau menyanyikan lagu-lagu rohani. Saya bilang, jadi saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup saya. Nah, pendeta dan ibu boleh komentar atau ada pendapatnya, silakan. Ya, itu bagus sekali ya pengalaman daripada Fitri ataupun juga Leo ya. Jadi memang Tuhan bisa memanggil kita pada waktunya yang tepat. Dan sering jawaban doa juga demikian. Banyak orang-orang kadang-kadang berpikir, oh Tuhan tidak menjawab doa saya. Tetapi Tuhan bisa menjawab itu pada waktu yang sangat tepat. Ya, pernah saya berada di Medan ya, pada saat saya naik beca ya. Kemudian tiba-tiba beberapa orang datang dan mau coba artinya ambil arloji saya punya ballpoint di sini ya, dan saya coba berusaha untuk melawan ya. Akhirnya mereka tusuk dengan dia punya pisau ke arah saya punya perut ya. Kemudian saya katakan, Tuhan tolong ya. Dan Tuhan itu tusukan pisau persis di saya punya ikat pinggang ya, dan persis ada satu taksi yang berhenti, kemudian orang itu lari pontang-panting ya, sebab orang supir taksi itu tinggi tegap dan mengusir mereka. Jadi Tuhan jawab tepat pada waktunya ya. Kalau misalnya terlambat sedikit saja ya maka bisa lebih berbahaya kepada saya. Jadi Tuhan tidak pernah terlambat ya, menjawab doa dengan tepat ya. Sebab itu kita harus menunggu kepada apa yang disebut God's timing ya. Kita harus menunggu waktu Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk tanggapannya. Dan juga terima kasih untuk Emi dan Sarah atas kehadirannya di studio. Iya. Terima dan kasih boleh- Emi, Sarah. Terima kasih Emi dan Sarah. Begitu juga dengan Leo dan Fitri yang sudah menceritakan pengalamannya. Ya. Tuhan itu baik. Amin. Baik pemirsa, demikian segmen kita kali ini, dan sebelum masuk ke segmen berikutnya untuk tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini kita masuk dalam segmen Tanya Jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi Obsesi Hati dan saya akan membacakan pertanyaan pertama. Apakah penderitaan umat Tuhan adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai keselamatan? Silakan pendeta dan ibu. Keselamatan itu hanya oleh sebab karunia Allah. Kasih karunia Allah. Kasih karunia. Bukan Jadi oleh bukan pekerjaan. sesuatu yang kita bayar, ya, Atau yang diusahakan. kita buat, ya. Tetapi sesudah kita mendapatkan keselamatan, maka kita dapat mengalami berbagai macam penderitaan, ya. Tetapi sikap kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dapat menunjukkan bahwa kita akan mempunyai buah-buah yang baik, ya. Jadi kita bisa mempunyai sikap yang baik oleh sebab kita sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi jangan pikir oleh sebab kita itu mengalami penderitaan, oh ini supaya saya selamat, oh bukan begitu, ya. Tetapi kita sudah dapatkan keselamatan,
maka kita harus siap untuk memikul salibnya, ya. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab, kita harus siap memikul akan salib, dan salib itu bisa saja penderitaan oleh sebab kita menerima Yesus, ya, tetapi bukan harga, ya, sebab kita sudah diselamatkan. Bukan usaha kita. Ingat, itu kita selalu harus ingat bahwa kita hanya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Wah, banyak jawaban yang untuk sangat jawabannya. baik. Baik, pertanyaan berikut. Bagaimana jika penderitaan umat Tuhan adalah sarana untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan? Wah, sepertinya benar nih. Silakan Pendeta Daniel. Oh iya, setiap penderitaan yang datang boleh menjadi suatu sarana untuk dapat lebih bergantung kepada Tuhan, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berdaya apa-apa. Lebih banyak penderitaan yang kita alami, maka kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan, dan hubungan dengan Tuhan itu menjadi erat, dan itu juga yang menjadi satu sumber kekuatan dalam menghadapi penderitaan itu sendiri. Baik. Sepertinya masih ada waktu. Silakan Baik. satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kemungkinan bahwa penderitaan umat Tuhan adalah akibat dari pilihan bebas yang dibuat oleh manusia? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya benar, ya. Ada yang salah pilih. Jadi oleh sebab Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk memilih, jadi banyak yang salah pilih akibatnya menderita. Misalnya di sini ada rokok, ya, kemudian kita bisa memilih ambil rokok atau tidak, ya. Kalau kita salah pilih, ya, akibatnya kita bisa menderita oleh sebab sakit, ya. Jadi itu satu contoh yang kita bisa buat, ya. Orang yang terjun dalam dunia narkoba, akibatnya jadi menderita, ya, cepat mati, ya, oleh sakit-sakitan oleh sebab salah pilih, ya. Tetapi Tuhan pun mengajak kita untuk memilih yang benar, dan memilih yang benar bisa menyebabkan kita hidup sehat dan kita tidak akan terlibat ataupun di dalam bidang hal yang negatif yang bisa mengganggu kehidupan kita. Dan untuk memilih yang tepat itu kita harus bergantung pada Tuhan. Jadi kalau enggak, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai, ya. Kamu mempunyai perjalanan hidup yang salah, kamu akan mendapat sakit-sakitan dan sebagainya. Jadi kita pilihlah mana yang kita mau, dan selalu untuk itu kita harus bergantung pada Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang bisa kasih kekuatan kepada kita. Dan memilih yang benar. Oke, amin. Baik, sayangnya waktu kita sudah habis. Kita serahkan closing statement-nya kepada Pendeta Kuntaraf. Silakan. Pemirsa yang berbahagia, kita tidak senang kepada penderitaan. Namun ternyata dengan melalui penderitaan kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Ya. Melalui penderitaan, tabiat kita dapat berkembang. Melalui penderitaan, maka pekerjaan pelayanan dapat lebih diperluas. Jadi banyak berkat-berkat daripada penderitaan. Saat itu janganlah kita mengeluh kepada penderitaan, biarlah penderitaan menolong kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Kita tidak sombong, tetapi lebih rendah hati, dan kita dapat menunjukkan sifat Yesus, ya, pada saat mengalami penderitaan. Dengan demikian kita bisa menjadi saksi bagi orang lain dalam masa penderitaan. Terima kasih banyak. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas, memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi bagaimana Tuhan mempunyai tujuan yang murni, yang mulia, kenapa kami mendapat penderitaan. Biarlah Tuhan kami senantiasa bergantung pada Tuhan dalam keadaan apapun, sehingga kami dapat menjadi saksi bagi Tuhan, menampilkan tabiat Kristus dimanapun kami berada, meskipun kami melampaui banyak penderitaan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa Senin depan.
Baik, demikianlah akhir dari program kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia menyaksikan program Obsesi Hati, kepada Pendeta dan Ibu Kuntaraf yang selalu mempersiapkan dan membawakan pembahasan yang sangat luar biasa, dan juga kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.